Halo, welcome back to my channel. Iya kabar guys, semoga sehat selalu ya. Oke, jadi video kali ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya. Mungkin udah ada yang pernah nonton kali ya. Bagi yang belum nih, monggo bisa langsung cek di deskripsi. Udah saya taruh link videonya di sana. Cocok banget tuh buat kalian yang pengen membuat sketsa awalnya itu lebih cepat atau lebih efisien waktu. Oke, kita lanjut lagi ke video yang sekarang. Nah guys, kalian bisa lihat nih, gimana sih proses mengarsir bagian wajah biar halus? Ya kurang lebih ya seperti ini. Nah, di tengah video saya liatin gambaran atau cara yang lebih jelasnya dalam membuat arsiran biar halus, khususnya untuk bagian wajah. Oh ya guys, barangkali ada yang bertanya nih, Bang, kok video di bagian wajahnya ini nggak dari awal? Oke, saya jawab. Jadi ceritanya waktu itu saat proses awal di bagian wajah ini sebenarnya udah saya rekam guys. Tapi sayangnya hasil rekamannya itu rusak gara-gara memory card yang untuk menyimpan videonya itu error dan bahkan minta diformat. Jadi ya wes lah, sekitar ada 5 video kalau nggak salah nih. Terpaksa saya ikhlasin, dan terus terang sih setelah itu mood saya langsung hancur guys, sumpah. Tapi alhamdulillah beberapa hari kemudian mood menggambar saya datang lagi guys. Cuma sayangnya masih belum bisa untuk melanjutkan WIP gambar ini. Jadi mohon maaf ya kalau proses video kali ini nggak dari awal. Tapi tenang guys, bentar lagi saya mau share sedikit cara saya dalam membuat arsiran khususnya di bagian wajah biar halus. Tapi sebelum itu sekali lagi saya mohon maaf ya kalau kesannya tadi saya malah curhat sedikit. Karena jujur sih, itu salah satu alasan saya kenapa jarak waktu untuk melanjutkan WIP gambar ini itu cukup jauh. Ya walaupun sekarang proses di bagian wajahnya ini hampir selesai, tapi nggak apa-apa dong kalau saya mau share sedikit. Ya barangkali ada manfaatnya kan. Oke, yuk kita langsung masuk ke pembahasan. Jadi yang sekarang kalian lihat ini adalah proses mengarsir bagian wajah. Di proses ini saya biasanya lebih dominan menggunakan pensil 2B, bisa Faber-Castell maupun Staedtler, tapi ini opsional ya. Kalian tinggal menyesuaikan sesuai referensinya. Kalau memang wajahnya sedikit gelap, ya pakai yang grade di atas 2B, bisa 4B, 6B, atau 8B. Jadi dalam membuat sebuah arsiran, ini berlaku untuk di bagian mana saja ya. Saya selalu mengawalinya dengan arsiran dasar. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Jadi biasanya ketika saya mau mengarsir bagian wajah itu hampir selalu saya kasih arsiran dasar seperti ini dulu guys. Alatnya juga sama, masih tetap pakai pensil 2B. Cuma bedanya kalau saat membuat arsiran dasar itu posisi pensil jangan terlalu menekan. Jadi cukup kayak nyentuh kertas gitu aja guys, atau sedikit mengambang. Yang penting usahakan arsirannya itu rata, jangan sampai ada garis tegas apalagi coretan di situ. Karena arsiran dasar ini nantinya akan memudahkan kita saat akan masuk proses pendetailan. Jadi harus benar-benar rata. Sebagai finishingnya, kalian bisa pakai tisu untuk membantu meratakan arsiran dasar ini. Nah, setelah proses arsiran dasar selesai, kita bisa langsung masuk ke arsiran akhir atau proses pendetailan. Dalam proses pendetailan, kita bisa pakai pensil dengan grade tertentu, ataupun dengan pensil tertentu, misalnya pakai pensil mekanik, atau seperti saya tadi juga pakai cat tembat.
Ini tergantung teksturnya ya. Jadi kita menyesuaikan refnya aja. Sampai sini saya harap kalian sedikit ada gambaran ya. Kalau bisa sih sambil praktek, biar bisa langsung menanyakan kalau menemukan kesulitan. Satu yang harus kalian ingat nih, dalam membuat arsiran dasar, itu bisa dilakukan per bagian wajah ya. Contoh, misalkan mau membuat arsiran dasarnya itu di bagian atau area mata dulu. Setelah membuat arsiran dasar di bagian mata tersebut, kalian harus selesaikan dulu di area itu, sampai benar-benar terlihat mirip dengan referensinya. Jadi, jangan pindah ke area lain dulu sebelum di area mata itu selesai. Dan ketika udah selesai, barulah kalian bisa pindah ke bagian lain, misalkan di area pipi seperti yang kalian lihat ini. Tapi selain membuat arsiran dasar per bagian, kalian juga bisa membuat langsung full wajah guys. Jadi kalian bisa membuat arsiran dasarnya itu langsung full seluruh wajah. Cara ini biasanya saya lakukan kalau lagi pengen gambar cepat. Mungkin ntar deh, lain waktu saya coba bikin videonya ya. Oke, sekarang kita masuk di bagian rambut. Di proses ini, saya lebih sering menggunakan pensil Staedtler 8B yang black. Menurut saya sih, ini pensil yang paling cocok ya, untuk membuat arsiran atau helai rambut. Mungkin ya, karena emang sifat pensilnya yang keras sih, jadi ya enak aja gitu kalau bikin garis-garis atau helai rambutnya. Seperti yang kalian lihat sekarang nih. Dalam membuat arsiran pada rambut, saya juga biasanya selalu membuat arsiran dasar dulu guys. Setelah arsiran dasar selesai, selanjutnya saya akan lebih mendahulukan area-area yang pekat dulu. Terus lanjut ke area helai rambut atau area pencahayaan pada rambut. Kurang lebih tips dari saya begitu ya guys, agar lebih mudah dalam menggambar atau mengarsir rambut. Jadi yang pertama, buat arsiran dasar dulu secara merata. Terus yang kedua, fokuskan dulu mengarsir di bagian yang pekat, atau bisa juga langsung diblok di area yang pekat tersebut. Dan yang ketiga adalah finishing, atau mengarsir helai rambut dan pencahayaannya. Dalam hal ini bisa cukup menggunakan pensil atau menggunakan alat bantu lain seperti penghapus atau monosiro. Nah, sekarang kita masuk ke proses atau bagian samping rambutnya si Genji nih guys. Kalau kalian menemukan rambut dengan model atau tekstur rambut yang tipis seperti ini, kalian bisa coba cara ini nih. Jadi pastikan pensil dalam keadaan runcing ya. Terus cara arsirnya, kalian tinggal tarik garis-garis pendek seperti ini guys. Usahakan tingkat tekanan pensil pada setiap garis atau arsiran itu berbeda. Jadi ada garis yang tegas dan ada juga yang samar atau tipis. Ini bertujuan agar karakter dari rambut tipis itu lebih terlihat real. Ya kurang lebih ya seperti ini. Walaupun nggak real-real amat, ya minimal mendekati referensinya lah. Oke, sekarang kalian bisa perhatikan bagian rambut ini guys. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi pada kondisi tertentu, misalnya pada rambut yang terkesan berantakan seperti ini, kita bisa langsung fokus dan blok di area yang gelap. Terus lanjut mengarsir dan menyelesaikan helai rambutnya. Jadi, satu yang kalian harus ingat nih, saat mengarsir bagian rambut ataupun helai rambutnya, usahakan pensil dalam keadaan runcing, agar karakter helai rambutnya tersebut bisa dapat.
Nah, untuk mengarsir bagian kuping ini juga sama aja guys. Jadi biasakan kita arsir dulu area yang pekat, terus baru kita arsir atau blending di area yang terang sesuai referensinya. Di sini saya pakai pensil 8B Staedtler yang biru ya. Ini untuk bagian yang gelapnya. Terus bagian terangnya atau untuk blending, saya cukup pakai 2B Staedtler yang biru. Untuk di bagian leher ini ya sama aja sih, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi cukup arsir aja sesuai referensinya, dari yang gelap dulu terus ke area terang. Tapi jangan lupa ya, usahakan selalu pakai arsiran dasar dulu, biar lebih mudah dalam mengatur warna atau pencahayaan di area tersebut. Di bagian bajunya ini, saya pakai 6B untuk membuat arsiran dasarnya guys. Terus 8B sebagai arsiran akhir atau finishingnya. Usahakan setiap mengarsir itu kalau bisa harus rapat ya guys. Karena ini menurut saya ya guys, arsiran rapat itu salah satu kunci agar karya atau gambar kita terlihat real atau halus. Tapi kalau yang biasa finishingnya pakai kuas ya nggak apa-apa, itu malah lebih bagus. Oke guys, mungkin itu aja ya sedikit yang bisa saya share pada video kali ini. Maaf jika cara saya dalam menjelaskan ini kurang jelas ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan share kalau video ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe untuk support channel ini. Jangan lupa juga ya, nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan kalau ada update video terbaru di channel ini. Agar saya juga lebih semangat lagi nih untuk berbagi apa yang saya bisa dalam hal belajar menggambar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.